Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngoceh untuk malam hari ini. Jadi beberapa kali saya sudah ngoceh tentang buku. Kemarin kita sekilas ngebahas atau prolog tentang buku yang saya tulis itu Santri Petualang. Nanti kita akan bahas satu-satu ya ceritanya seperti apa. Dan untuk mendapatkan buku ini bisa dalam bentuk hard copy, bisa juga dalam bentuk soft copy yaitu ebook. Tinggal hubungi saja di nomor di bawah ini. Nah, ini bercerita tentang santri yang telah lulus dari pondok pesantren, kemudian melanjutkan karir kuliahnya dan seterusnya. Romantikanya sangat luar biasa. Kemudian malam hari ini saya ingin ngupas sedikit tentang buku Mencerdaskan Fitrah Manusia. Ini buku 2 bulan yang lalu lah saya selesaikan, masih fresh, masih baru lah hitungnya, karena memang baru selesai saya edit, kemudian saya layout dan saya buat sendiri, saya tulis, kemudian saya jadi editor juga, kemudian saya melayout juga dan mendesain cover buku ini. Kenapa begitu? Ya, biar semuanya bisa. Nah, di dalam buku Mencerdaskan Fitrah Manusia ini menjadi menarik karena kita akan coba mengembalikan manusia sebagai manusia. Manusia memiliki fitrahnya sebagai manusia. Jadi manusia bukan ke binatang-binatangan, atau manusia ke malaikat-malaikatan, atau manusia ke iblis-iblisan. Jadilah manusia yang manusia. Jadilah manusia yang manusiawi. Bagaimana manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya, ini menjadi penting. Maka yang kita akan bahas pada malam hari ini ada beberapa subjudul yang satu-satu mungkin nanti kita akan bahas ya di dalam buku ini. Yang pertama subjudul ini ada, sebentar, Mencerdaskan Manusia. Ya, kemudian ada juga membaca kode kecerdasan manusia itu sendiri. Kemudian ada mengarahkan energi pikiran dan seterusnya. Malam hari ini ngoceh saya tentang bagaimana mencerdaskan manusia. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk itu memiliki kesadarannya masing-masing, memiliki kecerdasannya masing-masing. Jangan dikira kalau tumbuhan itu tidak memiliki kecerdasan. Tumbuhan yang Allah ciptakan memiliki kecerdasan dan memiliki kesadaran. Hanya kecerdasannya itu tunggal, atau yang kita sebut ketenjatannya cuman hanya itu saja. Dia memiliki kecerdasan tunggal. Misalnya gini, kalau pohon mangga itu memiliki kecerdasan, dia akan berbuah, itu pasti buahnya mangga. Tidak mungkin pohon mangga berbuah kesemek. Tahu kesemek nggak? Atau berbuah durian. Buah mangga akan pohon mangga akan berbuah mangga. Kemudian kalau ada jenis-jenis mangga juga, misalnya ada mangga gadung, mangga golek, mangga indramayu, mangga arum manis misalnya. Itu pohon mangga arum manis kecerdasannya hanya dapat berbuah arum manis. Dia hanya kecerdasan itu saja. Tapi di tangan manusia, pohon mangga itu, dalam satu pohon mangga bisa berbuah banyak jenis buah. Itu yang sudah dilakukan oleh kiai kawan saya yang ada di mana itu ya, di Gunung Ciremai itu, Kiai Bahrudin sudah mencobanya.
Satu pohon mangga itu memiliki varietas buah yang berbeda-beda. Ada mangga gadungnya, ada mangga goleknya, ada mangga arum manisnya, ada mangga macam-macam lah. Itu Kiai sangat luar biasa, Kiai Bahrudin, top lah. Nah, tapi dia belum bisa membuat pohon daun fulus. Nanti kalau sudah bisa daun fulus, dia nggak bisa kemana-mana, metikin daunnya aja, karena daunnya daun fulus. Ya, kita kembali. Begitu juga binatang ya, memiliki kesadaran sendiri, memiliki kecerdasan sendiri. Seperti juga tumbuhan, dia memiliki kecerdasan tunggal, yaitu kecerdasan hanya yang Allah berikan itu saja. Kecerdasan tidak pernah berkembang, kecerdasan hanya itu saja hingga nanti akhir zaman. Misalnya lebah itu memiliki kecerdasan. Bagaimana lebah tidak cerdas? Dia membuat sarang, membuat rumahnya begitu bagus sekali, indah. Dan tidak pernah ada kursus seekor lebah membuat sarang atau membuat rumah gitu, atau pelatihan membuat rumah lebah, atau ada arsitek, sekolah arsitek rumah lebah, nggak ada. Tapi Allah berikan kecerdasannya secara tunggal tadi untuk membuat rumah lebah itu. Begitu aja kita terkagum-kagum dengan pola pembuatan rumah lebah itu atau sarang lebah itu. Nah, itu binatang dan tumbuhan. Bagaimana manusia? Manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna. Jadi komplit manusia itu. Dari sisi fisik manusia paling sempurna, paling luar biasa. Jadi kecerdasan manusia melebihi kecerdasan binatang ataupun tumbuhan yang tadi kita bicarakan. Tetapi beda kecerdasan manusia dengan binatang dan juga tumbuhan. Kalaulah tumbuhan tadi sudah default ataupun sudah setelan ciptaannya seperti itu, kemudian binatang juga setelannya seperti itu. Tetapi manusia bentuknya, kecerdasannya itu sudah tertanam di dalam diri manusia itu sendiri. Makanya kita sebut dengan nikmat pembekalan kehidupan manusia. Allah sudah tanamkan itu 3 pembekalan manusia itu di dalam diri manusia itu. Yang pertama yang pertama 3 nikmat pembekalan itu adalah 1, itu adalah ilmu. Yang kedua itu kecerdasan. Yang ketiga itu adalah keahlian. 3 komponen ini itu bentuknya potensi. Jadi karena bentuknya potensi, maka manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk pembelajar. Makhluk pembelajar ini dia harus melalui proses-proses tertentu sehingga bisa mengaktifasi ilmunya, mengaktifasi kecerdasannya, dan mengaktifasi keahliannya. Wajar kalau wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah, aktifasilah kecerdasan ini, nikmat ini. Maka perlu diaktifasi. Ilmu sesungguhnya sudah ada dalam diri manusia melalui banyak hal, termasuk dari proses pewarisan genetik misalnya. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Jadi kemudian Nabi Adam itu ditanamkan, diajarkan oleh Allah seluruh asma. Asma itu apa? Nama-nama. Nama itu dalam konektasi adalah ilmu, sudah diajarkan ilmu. Tinggal bagaimana kita mengaktifasi itu. Mengaktifasinya dengan cara apa? Dengan cara pembelajaran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini kata kunci yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq, dari alaq, dari segumpal darah. Nah, kecerdasan itu dimulai dari penciptaan manusia. Nah, ini kalau kita ngebahas manusia, saya mohon maaf sambil menghapus ya. Jadi ini manusia lah, anggap aja ini manusia. Set. Nah. Jadi sebelum jadi manusia, setiap diri manusia itu ada proses sehingga menjadi diri kita itu. Kemudian proses pertemuan, percintaan orang tua kita, kemudian sel sperma itu yang jumlahnya miliaran, itu bertemu satu ovum. Kemudian ovum tadi bertemu, masuklah ke dalam dinding rahim, dan dinding rahim itu kemudian alaq, tergantunglah darah tadi, kumpulan darah itu cikal bakal dari manusia. Dan kemudian dari darah itu tumbuh daging, tumbuh kulit, tumbuh tulang, dan seterusnya, sehingga lengkaplah manusia dalam bentuk prototipnya di dalam rahim ibunya. Dan ketika di dalam rahim ibunya itulah sesungguhnya janin anak tadi bukan sekedar memakan nutrisi yang disediakan oleh orang tuanya, terutama ibunya tadi, tetapi juga di dalam kandungan tadi, seseorang tadi, janin tadi, bisa juga mendownload, mengakses ataupun mendapat transferan kecerdasan genetik dari orang tuanya, terutama ibunya. Makanya di dalam psikologi itu ada teori namanya herbalitas, yaitu teori daya waris kecerdasan orang tua kepada anaknya. Dan sesungguhnya yang paling banyak menanamkan kecerdasan, mewariskan kecerdasan kepada anaknya itu bukan dari sisi bapaknya, tapi dari sisi ibunya. Makanya ibu itu bisa mentransfer ataupun memberikan, mendorong ataupun mewariskan kecerdasannya melalui genetik tadi itu sekitar 50-70%. Jadi kecerdasan orang tua ibu itu sampai 50-70%. Artinya kemampuan kita, kecerdasan kita itu sesungguhnya sudah diwariskan melalui genetik kecerdasan. Makanya DNA itu bukan hanya kita ngebahas dari mana kita berasal ataupun keturunan kita siapa. Jadi informasi-informasi seperti itu informasi sangat sederhana. Misalnya, saya keturunan siapa nasabnya? Apakah saya tersambung nasab saya dengan Rasulullah? Ataupun saya tersambung dengan nasab saya dengan siapa, misalnya Sunan Kalijaga ataupun apa. Itu hanya informasi kecil, tapi ada jutaan bahkan miliaran informasi yang bisa dibedah dari DNA itu. Salah satunya informasi yang menjadi menarik itu adalah informasi kecerdasan, daya waris kecerdasan orang tua kepada anaknya. Nah, sesungguhnya anak tadi sudah mendapatkan potensi kecerdasan yang diwariskan dari orang tuanya, terutama ibunya. Ya, akan mewariskan kecerdasan itu dari ibu. Makanya kalau kita punya turunan yang cerdas, nikah dengan perempuan yang keturunannya cerdas, gitu ya. Bapak itu hanya menunjukkan 2 hal atau 3 hal saja. Pertama, kepemimpinan, sifat, gitu. Kemudian fisik, ya. Makanya kalau ada fisik dan sifatnya itu biasanya nurun ke bapaknya. Dan kemudian di dalam rahim tadi
Allah meniupkan wa nafakhtu fihi ruhi, dan telah meniupkan sebagian ruhnya kepada janin tadi. Kemudian Allah meyakinkan pertemuan kita pertama, persyahadatan kita pertama di dalam rahim itu, alastu birabbikum, apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, sesungguhnya saya percaya engkau adalah Tuhanku. Nah, ketika itulah proses penanaman potensi fitrah manusia sudah dimulai. Nah, ketika lahir, janin itu berbentuk baik, keluarlah dari perut ibunya, gitu, melalui proses kelahiran, maka anak terlahir yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya setiap yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Nah, fitrah ini berbeda dengan fitri. Jadi ada, kalau lebaran itu Idul Fitri, bukan Idul Fitrah, ya. Tapi zakatnya zakat fitrah, tapi Idnya harinya adalah hari fitr. Fitr itu artinya aftar yafturu, makan. Jadi hari raya untuk makan, nggak boleh puasa pada lebaran itu. Maka hari raya Idul Fitri artinya hari raya untuk makan setelah berpuasa 1 bulan. Sedangkan fitrah itu dari bukan makan, artinya yaitu seperangkat kemampuan yang Allah berikan kepada bawaan kepada anak tadi. Kesucian segala macam. Jadi fitrah itu bukan suci. Fitrah itu adalah Allah memberikan nikmat kepada manusia seperangkat kemampuan keahliannya yang paling esensi. Sebagai ilustrasi beginilah, mudah-mudahan ilustrasi saya benar. Kalaupun salah saya dapat 1 lah pahalanya, kalau benar kan dapat 2. Jadi kalau kita memiliki handphone, misalnya kita beli handphone lah. Beli handphone ini, ketika kita beli handphone atau smartphone, itu sesungguhnya sudah terinstal kemampuan handphone itu. Makanya orang menyebutnya setelan pabrik, default, setelan pabrik. Sudah ada di situ programnya, program sistemnya sudah ada. Pemilik handphone yang beli tadi harus mengaktifasi kemampuan handphone tadi. Kemudian kita aktifasi, dimasukkanlah kartu selulernya, program datanya, emailnya, dan seterusnya, baru kita mendapatkan handphone yang sudah aktifasi. Default tadi, kemampuan handphone tadi sama seperti fitrah manusia. Manusia tuh lahir sudah punya defaultnya, sudah punya kemampuannya, tinggal kita mampu tidak mengaktifasi kecerdasan anak tadi. Makanya manusia itu fitrah dilahirkan, kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi atau apapun, tergantung instalan orang tua. Ini menjadi penting peran orang tua itu. Maka fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap diri seseorang itu, defaultnya tadi, tergantung diaktifasi oleh orang tuanya. Makanya orang tua itu seharusnya memiliki kemampuan pendidik. Jadi minimal tahulah bagaimana mendidik anak itu yang benar, sehingga ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan utama di rumah. Makanya pentingnya kita memilih seorang perempuan yang cerdas, yang pintar itu untuk mampu mengaktifasi kecerdasan anak tadi. Dan aplikasi yang kita sebut dengan fitrah tadi bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita mampu nanti mengaktifasi ilmu, mengaktifasi kecerdasannya, dan mengaktifasi keahliannya.
Karena ilmu sudah ditanamkan, kecerdasan juga sudah ditanamkan, dan seterusnya kita mengaktifasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah ada namanya proses pembelajaran, pengikroan, mengikrokan, mempelajari atau memberikan pelajaran kepada anak tadi. Karena tidaklah mungkin seorang anak kemudian tiba-tiba bisa membangun rumah, atau bisa membaca, atau bisa apa. Manusia harus ada proses pembelajaran sehingga dia bisa cerdas. Makanya sesungguhnya tidak ada manusia yang bodoh, yang tolol, yang bego, yang belet, yang segala macam. Semuanya setelan pabriknya. Dari sananya Allah menciptakan itu sudah punya potensi ilmunya, potensi kecerdasannya, dan juga potensi keahliannya, sehingga kita mampu nggak mengaktifasi anak itu. Makanya kita memerlukan kurikulum pendidikan yang benar bagi anak, agar anak ini menjadi muncul ilmunya, keilmuannya, muncul kecerdasan dan keahliannya tadi. Dan itulah hebatnya manusia. Nah, proses pembelajaran bagaimana cara mencerdaskan manusia itu, prosesnya, bagaimana kita membuat kurikulum supaya anak-anak kita menjadi cerdas. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini ngoceh malam hari ini, sedikit ngoceh tentang bagaimana kita mencerdaskan manusia. Potensi diri manusia sudah ada di dalam manusia itu sendiri. Makanya manusia itu dibekali 3 tadi. Kesimpulannya, pertama, manusia dibekali oleh ilmu dalam bentuk potensi dalam diri manusia, baik dalam sisi genetik dan pembelajaran. Kemudian potensi yang keduanya itu kecerdasannya dan keahliannya. Ilmun, kudrah, iradah. Itu saja. Dan jika ingin membutuhkan buku ini secara hard copy, bisa pesan di nomor ini, ataupun bisa dalam bentuknya ebook kita kirim. Dan seluruh penjualan buku ini kami dedikasikan untuk pembangunan pondok pesantren Ashabul Fikri yang ada di Bali. Bila itu kali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.